Masjid ini harus dilebarkan. Nggak bisa, nggak muat lagi, sudah meludah masyarakat Muslim. Sudah, tapi bayar mahal saja, 10 kali lipat juga masalah. Oh nggak mau, pokoknya nggak mau. Aku sudah betah tinggal di sini. Akhirnya digusur Amr bin As. Digusur itu, yang digusur siapa? Yahudi. Buat apa? Bangun masjid. Bapak bisa bayangkan, yang digusur Yahudi, fungsinya maksud menggusurnya bangun rumah Allah, bangun masjid. Akhirnya lapor ke Madinah. Lapor ke Umar bin Khattab. Di atas gubernur ada lagi presiden, di atas pejabat ada atasannya. Lapor ke Umar bin Khattab. Setelah lapor ke Umar bin Khattab, apa kata Umar? Coba ambil tulang sana yang satu. Itu dikasih tulangnya, pedangnya lurus ke bawah, dari atas ke bawah, vertikal. Kemudian satu lagi lurus kiri kanan. Kasih ini sama Amr bin As. Yahudi ini kan bingung juga. Aku minta kadil kok dikasih tulang, gitu kan? Bingung juga ada Pak. Maksudnya apa ini? Kok tulang doang katanya? Oh, udah, nggak usah jangan banyak pikir. Kasih sama Amr bin As. Dia pulang ke Mesir, dia kasih sama Amr bin As. Ya Amr bin As, aku sudah mengharap Umar bin Khattab. Aku dikasih, kamu dikasih pesan ini. Tulang ini ada 2 garis. Pegang tulang 2 garis menggeletar. Amr bin As. Kenapa dia menggeletar? Ketika Umar menggaris dari atas ke bawah, itu maksudnya, Amr bin As, jangan mentang-mentang lu pejabat gubernur, lu buat jalim sama rakyat lemah, sama orang Yahudi, suka-suka hati berbuat jalim, sesuka hati lu. Jangan mentang-mentang pejabat bukan jalim. Bersikap lurus. Kalau nggak bisa sikap lurus, selek. Aku yang turun tangan aja mengkalah kau. Enggak gelentar Pak. Gelentar. Ini yang ditunjukkan Nabi dan sahabat, pemimpin yang paling adil. Ini prinsip memahami Islam, dan ini dibuktikan Nabi dan sahabat. Jadi orang-orang jimmi non-Islam siapapun dia, kalau hidup damai berdampingan, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita jalimi. Jalimi aja gak boleh, apalagi dibunuh. Maka Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dengan tegas mengatakan, qatala mu'ahad, barang siapa berani membunuh orang non-Islam, kafir mu'ahad, zimmi, yang terikat perjanjian damai dalam dengan Islam, ya, lam yarah raihatal jannah, tidak diizinkan Allah mencium bau surga. Walaupun bau surga itu bisa dirasakan jalan. Sekian puluh tahun perjalanan, 40 tahun atau berapa, bisa dicium bau surga itu. Tapi ketika kita membunuh orang kafir yang tidak memerangi Islam, itu nggak bisa masuk surga. Kenapa? Ada logikanya. Logikanya gimana? Logikanya kita ambil satu hadis. La tasubbu abawai ahadikum. Jangan kalian mencaci maki ayah sahabat. Siapa yang mencaci maki ayah sahabatnya, sama seperti dia mencaci maki ayahnya sendiri. Sahabat bingung. Ya Rasul, kenapa dosanya sama dengan caci maki ayah sendiri? Iya, kalau kau caci maki ayah sahabatmu, dia pasti balik caci maki ayahmu. Karena kau yang menggara-garai, kau yang memulai, maka secara tidak langsung kau memaksa orang lain untuk mencaci maki ayah. Ya dosanya kau sama dengan mencaci maki ayahmu. Tapi buat logika begitu, logika pikir. Karena kita yang mau kejahatan. Maka ketika kita perangi bunuh orang non-Islam yang hidup damai, kita nggak diperangi nggak kita? Pasti diperangi. Karena kita yang memulai perang. Kan begitu? Kita akan diperangi. Itu Nabi membuat prinsip seperti itu.
Maka tidak boleh kita menjalimi. Jadi kenapa Ustaz di Mekah Madinah itu nggak ada lagi orang Yahudi, nggak ada orang kafir? Nabi Muhammad sudah berusaha hidup damai. Tapi setiap kali orang kafir Quraisy menyerang Islam di Fathul Mekah pun Nabi sudah baik. Tetap saja Nabi berbuat baik. Di perang Ahzab terjadi lagi, seluruh kelompok-kelompok kafir Quraisy sampai Yahudi berkumpul membinasakan penduduk Madinah. Itu hampir kalah. Sampai-sampai Jibril datang melihat Nabi ketakutan. Ya Rasul, apakah kau takut kalah? Kok aku merasa hari ini kita sangat lemah? Karena seluruh Ahzab golongan menyerang, meramaikan Madinah. Jangan takut, kata Jibril. Ya, malaikat sudah datang. Aku akan bantu kau. Aku akan bergetar hati mereka. Berangkatlah kau, kata Jibril. Berangkat Nabi. Maka nanti muncullah ayat, turunlah ayat, innal musyrikina najisun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, najis. Fala yaqrabanna masjidal haram ba'da amihim hadza. Maka hari ini orang itu tidak boleh lagi mendudukkan kakinya di Haramain. Kenapa? Karena mereka tidak mau berdamai, selalu meraih Islam, diusir dari Mekah Madinah. Nah, itulah sebabnya kenapa orang musyrik dan orang kafir termasuk Yahudi tidak dibolehkan masuk Masjidil Haram. Ada sebabnya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang non-Islam atau orang kafir yang memerangi umat Islam? Nah, ini ada petunjuk dari Allah. Ya. Qatilul musyrikin kaffah. Bunuhlah orang musyrik itu secara menyeluruh. Kenapa? Karena yuqatilukum kaffah. Karena mereka itu memerangi kamu, membunuh kamu secara menyeluruh. Bahasa ayatnya, in asabtum sayyi'atum sayyi'ati misliha. Perbuatan buruk balasannya keburukan yang setara, setimpal. Kalau kita diperangi, maka kita perangi. Tapi Islam kan punya ada perang. Tidak boleh bunuh anak-anak, perempuan, orang tua, orang yang sudah kalah menyerah. Tidak boleh bunuh. Ya. Kabar-kabar ini kita lihat Hamas itu dibebaskannya tahanan. Kenapa? Karena dia tidak bisa kasih obat luka dan segalanya. Dia nggak mampu. Karena diblokir. Hanya dibebaskannya tahanannya. Nah, tapi kalau Yahudi ini kan, jangankan Hamas, rakyatnya sendiri dibunuhnya aja. Nggak bisa dia bedakan. Dihantarnya saya pakai helikopternya, sipil itu. Sehingga dia sendiri yang membunuh harusnya dia, kalau dia sipil. Nah, dituduh Hamas. Padahal dia terbongkar rahasianya yang aku. Dia nggak bisa bedain mana Hamas, mana warga dia. Karena panik. Orang kafir ini Pak kalau perang, ini orang kafir kalau perang kayak orang gila. Dia ketakutannya tinggi, dia takut mati. Tapi kalau orang Islam berperang, dia nggak takut mati, dia senang mati. Orang yang benar imannya ketika dia berperang, berjihad, dia gembira. Dia sudah melihat surga. Hatinya sudah melihat ada surga yang dijanjikan Allah Ta'ala. Makanya para sahabat itu senang. Sampai-sampai sebahagian sahabiah itu, Bu, anakmu sudah meninggal wafat, berperang di mana? Berperang bersama Rasulullah. Ketawa dia, alhamdulillah ya Allah, kau jadikan anakku menjadi syuhada. Bangga. Ini yang tak dimiliki banyak orang sekarang. Sahabat itu bangga. Pak, mati syahid itu, kalau bahasa saya, Bapak cari cara mati yang terbaik dari mati syahid. Mana ada? Salah satu cara mati yang terbaik itu mati syahid. Daripada kita matinya sakit di rumah sakit, kata Subroto, meninggal di rumah sakit Pertamina karena stroke, kena jantung, kena COVID, kena ini. Butuh apa? Ada kesempatan mati mulia, dipilih matinya mati biasa. Coba pakai logikanya, dibantu keimanan. Kan bodoh kita itu. Ada cara mati yang terbaik disediakan Allah. Kita pilih cara mati yang biasa.
Itu akhirat. Mau kita semuanya mati. Atau bapak ada yang mau mati-mati? Kalau bapak nggak mau mati-mati, bergabunglah sama iblis aja. Akhirnya nggak mau mati-mati dia. Masyaallah muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah. Maka kata Allah, illa kecuali orang-orang yang mengusir kamu dari negerimu dan memerangi kamu karena agamamu, maka orang-orang seperti ini boleh diperangi. Kita mau tanya, saudara kita muslim, mereka ditindas, diusir dari negerinya tidak? Kan begitu bahasanya. Kalau mereka ditindas, diusir dari negerinya, dirampok harta kekayaannya, nanti sudah jelasin. Barang siapa berjuang duna malihi, duna dinarihi, mempertahankan agamanya, mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Maka orang mati syahid itu gak perlu pakai dimandikan lagi, gak perlu sama Allah dimandikan lagi, disucikan, dan suci. Orang mati syahid itu gak perlu dihisap lagi. Kenapa? Karena dia sudah kasih nyawanya sama Tuhan. Ini nyawa Tuhan buat agamamu. Jadi gak perlu ada hitung-hitungan lagi. Oh, kalau dibuktikan kok udah dikorbankan nyawanya, apa lagi? Makanya dimatikan mati terbaik, langsung masuk surga kan. Penting jangan ada utang, kalau utang nyangkut juga kan. Kalau gak izin. Itu yang mati saya. Makanya kalau kita lihat Hamas itu, mereka gak takut kan? Gak ada takutnya. Malah kemarin kita lihat ada tempur tatap muka sama Hamas. Jauh dia ketakutan kalau tatap muka. Apa ya? Mereka memang takut mati. Orang kafir itu paling takut sama kematian. Tapi orang beriman tidak. Dia takut mati, dia malah senang kematian. Kecuali iman kita lemah. Betul nggak ya? Lain-lain kita yang cerita. Tapi kalau orang benar-benar beriman, dia tidak mati, tidak ada takutnya mati dalam dia. Ada orang bilang, kenapa tak ditolong Allah orang Hamas itu ya? Kenapa nggak ditolong Allah begini? Siapa bilang nggak ditolong? Banyak bukti ditolong. Salah satu bentuk pertolongan Allah, Allah kuatkan keimanan mereka. Mereka bisa kuat bertahan, mempertahankan Al-Quds, hak mereka. Itu pertolongan. Ya. Kalau mereka lemah, berarti mereka tidak ditolong. Pertolongan itu banyak bentuknya. Allah tunjukkan kezaliman, kebengisan Yahudi. Anak-anak dibunuh, rumah sakit dibom, 3 masjid dihancurkan. 7 lihat ya orang kejahatan Yahudi. Sebelum Allah hancurkan Yahudi, Allah tunjukkan dulu alasan supaya layak mereka dihancurkan. Ditunjukkan kezaliman hebat mereka. Itu cara Tuhan. Dan saya yakin Yahudi ini satu saat pasti akan dihancurkan. Syekh Ahmad Yasin mengatakan tahun 2027 itu generasinya, di situ mereka dihancurkan habis rata dengan tanah. Dan sebelum mereka dihancurkan sehancur-hancurnya, ada syarat asbabnya. Asbabnya apa? Apa yang membuat mereka layak dihancurkan sehancur-hancurnya? Tunjukkan kejahatan, kekejaman mereka sehebat-hebatnya. Itu rumus kehidupan, Pak. Maka bahasa Quran kan sering begitu. Amarna mutrafiha wa fasaku fiha wa haqqa 'alaiha al-qawl. Padahal warna utadmiran. Apabila Allah ingin menghancurkan satu kaum, ya, Allah jadikan penguasanya jalim. Orang-orang berdakwah untuk kebaikan dibunuh, ditangkapi. Penguasa jalim. Sejalim-jalimnya. Begitu dia jalim sejalim-jalim, baru Allah binasakan, tenggelamkan. Itu memang cara Tuhan begitu, Pak. Sebab kalau dihancurkan Allah seketika begitu, tidak ada kejalimannya. Kalau bahasa saya, apa alasan Tuhan untuk menghancurkan mereka? Sehancur-hancurnya. Kalau saya pandang begitu, Pak. Jadi harus ditunjukkan dulu bahwa mereka itu kejam, sekejam-kejamnya di dunia ini. Baru nanti Allah baru binasakan sebinasa-binasanya. Karena dia jauh sayyi'at dan sayyi'at. Tidak ada kejaliman yang bebas dari balasan. Ya. Balasan dunia, balasan akhirat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Maka kita dilarang, kecuali orang yang memerangi kamu, mengusir kamu dari negerimu, mengambil hartamu, maka tidak boleh kamu jadikan sebagai teman. Maka sikap orang beriman, kalau cara pandang kita hari ini melihat jauh ini memang kejam, jahat, maka sikap kita adalah jangan jadikan teman. Bagaimana caranya? Boykot. Wajar mau mengeluarkan fatwa boykot. Boykot. Imam Ghazali saja awal sudah katakan, apa kata Imam Ghazali? Tidak boleh orang Islam bertergantungan hidupnya kepada orang non-Islam. Itu di bab ilmu dia katakan. Tidak boleh kita bergantung pada orang non-Islam. Rusak kita. Maka dokter harus ada ahlinya dari Islam. Ahli sel teknologi harus ada yang pintar buat nuklir. Harus ada yang pintar buat rudal. Ya mohon maaf, Ketua KPK beberapa bulan lagi ngeluarin dana APBN kita bocor 800 triliun. Saya baca harga satu kapal induk 192 triliun. Kalau yang 800 triliun tadi dibelikan kapal induk dapat berapa? Dapat 4. Tapi kan lemahnya dia. Kapal induk sebiji aja kita nggak punya. Masa Soekarno katanya dulu ada kapal induk kita. Sekarang kita nggak punya. Kenapa negara dihabisi uangnya begitu? Kita mah jadi lemah. Ya, lemah kita Pak. Tidak berdaya, tidak boleh. Kan Tuhan sudah katakan, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, untuk persiapan. Buatlah, wa'idu, siapkanlah. Ya. Min mastata'tum, seluruh kekuatan yang kamu mampu. Wa biribatil khair, dengan kuda-kuda ditambah. Waktu itu kekuatan yang paling kuat adalah memanah, bisa bunuh jarak jauh. Kuda itu kendaraan untuk bunuh orang secara cepat. Sekarang memanah itu diartikan rudal. Karena